Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abda'u bilhamdi musallian ala Muhammadin khairin nabiyyin islam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faidur Rahman SHI, peserta program pelatihan profesi guru dalam jabatan tahun 2025 dengan nomor peserta 59118101011040. Asal perguruan tinggi Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, program studi fikih. Pada hari Rabu 8 Oktober 2025 saya melaksanakan uji kinerja pembelajaran di Madrasah Aliyah Al-Falah Putra, mata pelajaran fikih, materi tentang zakat, submateri tentang asnaf yang berhak menerima zakat. Demikian perkenalan dari saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu sehingga program ini bisa berjalan, dan mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita akan belajar lagi seperti biasa tentang mata pelajarannya apa? Sebelum kita mulai pembelajaran, kita mulai doa dulu. Siapa yang baca doa? Saya. Kita absen dulu. Kemudian balik lagi. Ya, pijat lagi. Ya, udah gitu. Hari ini kita belajar tentang fikih, materinya tentang zakat, dan nanti submaterinya lebih ke 8 asnaf yang menerima zakat. Nah, kalau tentang zakat, apa saja yang bukan kaitan tentang zakat? Kalau pengertiannya membersihkan atau bertumbuh, bisa juga zakat itu. Kemudian zakat juga biasanya berzakat apa aja, Bang? Yang pernah zakat beras, namanya zakat. Kemudian ada lagi selain zakat fitrah, zakat lumayan tahu udah sebelumnya kan. Kemudian kita untuk selanjutnya ini akan membahas tentang 8 asnaf yang menerima zakat. Nah, jadi kan tidak sembarang nih siapa aja yang menerima zakat. Zakat tidak sembarangan diberikan kepada semua orang. Ada orang-orang yang berhak, ada yang tidak berhak. Nah, ini perlu diputuskan siapa yang berhak mendapatkan berapa segala macam. Karena zakat ini termasuk masalah yang agak sensitif. Kenapa? Karena masalah duit. Masalah duit. Ada yang bermasalah keuangan ya. Ada alhamdulillah yang masih bisa bersekolah ya. Di antara banyak permasalahan itu biasanya kata orang itu ada masalah harta, tahta, dan cinta wanita. Nah, di antaranya adalah tentang harta. Karena itu pembahasan zakat ini sangat penting, karena nanti bukan cuma masalah individu yang sedikit, tapi juga bisa sampai ke tingkat yang lebih besar seperti negara juga bisa kan, masalah pembagian keuangan dan lain-lain. Untuk memulai, kita mulai dulu dengan video tentang zakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dengan saya Bapak Idur alias Muhammad Faidur Rahman SHI. Nah, itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Setelah belajar hari ini diharapkan nanti kalian bisa pertama tuh mengidentifikasi 8 asnaf yang berhak menerima zakat ini siapa saja. Kemudian yang kedua bisa lagi menganalisis. Menganalisis ini kan berarti banyak pertanyaan-pertanyaan. Oh, ini sudah sesuai dengan logika atau sesuai dengan pikiran-pikiran buat kami ini, apakah cukup 8 ini atau adakah kias lain, atau ada tambah golongan atau kurang. Mengapa hanya 8 ini dan urgensinya kenapa cuma 8 ini misalnya. Kita bagi menjadi 4 kelompok. 4 kelompok. Ini ada berapa orang nih? 6, 12, 15, berarti satu kelompok 4 lah. Ada yang 3 ya aku. Ya. Kelompok akhir itu apa?
kelompok asnaf atau golongan fakir itu apa, kemudian asnaf miskin itu apa. Kemudian juga sampaikan juga urgensi atau pentingnya apa mereka harus mendapatkan alasannya. Mengapa orang fakir berhak mendapatkan zakat? Karena orang fakir tidak mempunyai harta, bahkan tidak mempunyai penghasilan. Lantas bagaimanakah mereka memenuhi kebutuhan mereka, sedangkan mereka tidak mempunyai harta dan penghasilan? Oleh karena itulah mereka sangat pantas untuk menerima zakat. Mengapa orang miskin berhak mendapatkan zakat? Karena orang miskin mempunyai penghasilan tetapi tidak mencukupi kebutuhan dasar hidupnya. Untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya sendiri tidak bisa, apalagi menafkahi keluarga mereka. Oleh karena itu mereka pantas mendapatkan zakat. Amil yang disebut juga as-sa'i adalah orang yang ditugaskan oleh pemerintah untuk menarik zakat dari pemiliknya dan menyerahkan kepada yang berhak. Amil berhak diberi zakat meskipun ia orang kaya selama pemerintah tidak memberi gaji tertentu kepadanya dari kas negara atau baitul mal. Jika telah digaji, maka tidak berhak menerima zakat. 4. Mu'alaf yang berhak menerima zakat ada 4. 1. Orang yang baru masuk Islam dan niatnya masih lemah. 2. Tokoh di kalangan kaumnya, sehingga dengan diberi zakat diharapkan bisa menarik orang-orang yang sesama agar masuk Islam. 3. Orang Islam yang memerangi atau menakut-nakuti orang-orang yang tidak mau menunaikan zakat sehingga mau menyerahkannya pada imam. 4. Orang yang memerangi teman-temannya sendiri dari golongan orang kafir atau pemberontak. Jika memberikan zakat padanya lebih mudah dibanding harus mengarahkan pasukan. Apa kedua golongan ini sangat penting untuk menerima zakat? Yang pertama, rikob, karena ia adalah budak yang ingin merasakan nikmatnya merdeka. Lalu ia berakad dengan tuannya dengan akad mukatabah. Sebagai orang muslim yang memiliki kelebihan dalam hartanya, sepatutnya untuk membantunya melaksanakan atau membayar apa yang diisyaratkan oleh tuannya. Gorim, ia adalah orang yang memiliki hutang yang bukan untuk maksiat. Misalnya orang yang berutang karena untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Sekian, terima kasih. Orang-orang fisabilillah yang bisa kita temui di kehidupan sehari-hari kita, yaitu orang yang menuntut ilmu agama. Orang yang menuntut ilmu agama harus diberi zakat karena mereka adalah orang-orang pilihan yang akan menyiarkan atau mengajarkan ilmu agama Islam kepada orang-orang awam atau umum. Habis itu, untuk apa mereka diberi zakat? Karena untuk meneguhkan niat mereka supaya mereka mereka ada keinginan untuk menuntut ilmu agama lebih dalam lagi. Yang ketiga itu tentang pertanyaan ke kelompok lain. Bagaimana apabila orang kaya tersebut bisa membantu mengembangkan Islam lebih lanjut menggunakan hartanya, di mana sudah diberikan zakat, kemudian hatinya bertambah teguh kepada Islam, dia juga membantu saudara-saudara muslim yang golongan fakir dan miskin, dan juga bisa membantu mengembangkan Islam melalui hartanya. Perjuangan melalui materi. Nah, di dalam Gorim ada pembagian juga. Sebagaimana dalam kitab, bahwasanya ada 4. Ada 4. Nah, salah satu syarat Gorim mendapat zakat adalah hutangnya itu bukan untuk maksiat. Apabila untuk maksiat atau yang sesuatu yang haram, misalnya judol, maka dia tidak berhak untuk mendapatkan zakat. Dah. Belum tentu orang yang minta-minta di jalan itu orang miskin. Kita tidak tahu di belakangnya, kita hanya tahu di depannya bahwa mereka itu hanya bisa minta-minta di jalan. Tapi kita tidak tahu mereka juga punya pekerjaan di belakangnya, entah itu jadi pengusaha cuman bermodalkan minta-minta bisa jadi kaya.
Mungkin seperti itulah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan Anda tadi, apakah orang yang berperjalanan dari Banjarmasin sampai Martapura itu disebut Ibnu Sabil? Jawabannya itu tidak disebut Ibnu Sabil. Karena Ibnu Sabil itu orang yang musafir. Sedangkan orang yang musafir tuh ada batas dia wajib mengqadha salat. Nah, contohnya tuh yang termasuk perjalanan musafir itu dari Al-Falah sampai Kapuas. Hulu Sungai. Kita beri tepuk tangan untuk semuanya dulu sudah melakukan. Untuk beberapa kesimpulan dari Bapak, sepertinya nih jawabannya sudah bagus-bagus semua, sudah berpikirnya kritis ya. Sudah sangat rasional ya. Yang pertama tadi mualaf yang kaya aja, itu tergantung kekayaannya nanti digunakan untuk apa, misalnya untuk lebih dakwah ke Islam lebih luas, masih bisa juga kan, yang seperti yang dijelaskan di awal tadi, perlu dirinci. Kemudian juga yang pertanyaan kedua, Warim, pendidik online, utang tapi kesini online, pantas atau tidak kira-kira? Tidak. Karena kalau diberikan malah gasan gitu. Kemudian yang ketiga tadi apa? Orang fisabilillah misalnya seorang pelajar tapi sebenarnya masih dalam tanggungan orang tua, berarti kan masih bisa ditanggung orang tua, berarti tidak perlu diambil dari zakat ya, sudah ada tanggungan orang tua. Tapi sebenarnya kalau mau membantu bisa, cuman dari betul sedekah. Jadi kalau sedekah kan bebas, tidak ada ketentuan asnaf. Jadi bisa aja digunakan dari dana-dana yang lain. Kalau zakat nih ibaratnya dana yang sangat darurat yang penting untuk orang-orang tertentu. Sudah betul juga semuanya. Kemudian yang keempat tadi tentang orang yang minta-minta, sudah betul juga, orang minta-minta itu kan belum tentu miskin kalau melihat fenomena yang ada di masyarakat sekarang kan. Ada juga yang orang minta-minta ternyata makannya di mana? Di restoran. Juga jalan. Atau tidurnya malah di hotel. Atau ada minta-minta ternyata dijemput diantar pakai mobil. Hanya kan sebenarnya bukan karena miskinnya tapi karena malas kerja mungkin. Makanya perlu dirinci. Jadi banyak hal-hal itu sebenarnya yang banyak perlu dirinci atau kasuistik lah ibaratnya. Kemudian apa lagi? Nomor 5 yaitu Sabil perjalanan dari Martapura sini. Kalau Martapura kayaknya dekat aja, tidak perlu. Apalagi misalnya lagi ada acara haul berkumpul, makan gratis pinggir jalan, kayaknya tidak memerlukan zakatnya. Kemudian miskin tapi fasik. Nah ini betul juga, tadi perlu dibedakan dirinci lagi, kira-kira orang ini bakalan bertobat atau tidak. Contoh ini misal orang ini pernah fasik tapi setelah itu dia bertobat segala macam, akhirnya tidak bakalan mengulangi lagi, mungkin karena dia masuk kategori miskin maka berhak menerima zakat, tapi dengan catatan dia berhenti fasiknya tadi. Dan itu kan sembarang perlu diteliti ya, apakah betul-betul berhenti atau tidak. Kalau enggak malah bisa jadi uang zakat malah digunakan untuk maksiat, kan tambah problematiknya lah. Jadi sebenarnya kalau zakat itu bukan cuma diberikan terus selesai, tapi juga perlu dipilih-pilih berhak atau tidaknya, urgen tidaknya, penting tidaknya, kemudian juga kira-kira ini perlu pembimbingan atau tidak, berkelanjutannya kayak apa diteliti. Karena uang zakat ini kan sangat penting lah, jadi harus diteliti juga pengeluarannya kemana saja, apakah betul sampai yang benar-benar berhak. Mungkin itu untuk debat hari ini. Ada yang masih bertanya lagi? Tidak ada. Tidak ada. Ya, jadi kita ambil kesimpulan pembelajaran hari ini
Di antaranya hikmahnya kira-kira belajar tentang zakat. Aspek zakatnya apa? Lebih mengetahui kan tentang bagaimana orang-orang mungkin ada yang fakir. Kalau kira-kira apa bedanya simpati dan empati? Ya. Simpati itu rasa iba terhadap seseorang tapi tidak berniat untuk membantu. Empati itu rasa iba terhadap seseorang tapi niat membantu juga praktek. Dalam praktek. Ya betul, tepat sekali. Kita beri tepuk tangan dulu. Kemudian setelah ini kita adakan sedikit quiz ini, sedikit quiz dari video. Quiznya ini pertanyaan benar atau salah. Jadi nanti ada video, kemudian dilihat apakah sesuai atau tidak. Apakah benar atau salah? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Bapak Muhammad Faidur Rahman SHI. Berarti hari ini kita setelah mempelajari tentang apa? 8 asnaf yang berhak menerima ya, kesimpulannya yang pertama tadi asnafnya apa aja? Fakir, fakir dulu. Kalau fakir apa? Kalau orang miskin kemudian akan diberi uang saku segala macam biar mereka. Tapi setelah kejadian itu malah untung Rasulullah, kenapa? Setelah kejadian itu kan ada nih yang bekas rumah-rumah tempat budak, ibaratnya kos-kosannya lah, atau beri apa rumah yang untuk tempat budak tadi, malah dibersihkan, diorganisir, malah jadi tempat penyimpanan barang berharga. Jadi orang-orang Mekah saat itu lebih percaya dengan Nabi menyimpan barang-barang berharganya daripada keluarga-keluarganya sendiri atau tempat lain. Makanya gelar Al-Amin itu kan orang yang sangat dipercaya. Makanya diantaranya itu kejadiannya. Jadi Rasul kejadian apa? Sangat dipercaya sampai barang-barang berharga dikumpulkan di itu. Malah menguntungkan. Menguntungkannya paling tidak secara apa ya, informasi lah. Rasulullah sangat banyak mengetahui kan tentang kekayaan, keahlian segala macam orang-orang di Mekah. Pusatnya lah, pusat orang yang apa? Mengumpulkan uang. Ya, sudah tentang recap adalah. Kemudian tentang gharim. Gharim apa? Orang berhutang. Ya, orang berhutang. Ya. Kemudian fisabilillah. Untuk kepentingan Islam. Ya, kemudian ibnu sabil. Ya, mungkin sudah tahu beratan nggak? Kita beri tepuk tangan untuk semuanya dulu. Kemudian sebagai penutup kita tugas dulu, dicatat. Tugasnya itu ada 8 tadi definisinya kan, apa asnaf yang penerima zakat, tuliskan dengan bahasa sendiri tentang definisi ke-8-nya. Kemudian berikan contohnya yang mengandung empati, nilai-nilai empati. Paham mas? Berarti dalam contohnya itu diberikan contoh memberi tindakan membantu. Nah, itu tugasnya, ya sudah paham? Ya. Kalau sudah kita tutup dengan baca hamdalah yuk. Alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.